You're married to the game now. So please, be loyal in this relationship. Welcome to Maidan. Ready for the ride? Hai, Sobat Mager. Kembali lagi di channel ini. Tetap santai sih walau jiwa terbantai. Widih, gila nggak tuh? Kali ini admin bakal nemenin kamu hari ini dengan film yang sangat menarik untuk disimak. Makanya, enggak usah pakai lama lagi. Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya nih. Kisahnya dimulai di Mumbai dengan keluarga biasa yang memiliki mimpi Siddharth Dikshit yang lebih dikenal sebagai Sidhu, yang bermula dari pertemuan yang tak terduga dengan seorang teroris. Sang ayah terganggu dengan ambisi Sidhu karena kehilangan putra sulungnya karena serangan teroris yang sama. Namun, Sidhu bercita-cita untuk memenangkan kompetisi olahraga ekstrim di Polandia. Karena itulah yang diinginkannya. Saudara laki-lakinya, Nihal, juga memiliki impian yang sama, mengikuti jejaknya. Sidhu telah bersiap-siap untuk kompetisi ini selama bertahun-tahun dan tidak peduli dengan pendapat siapapun. Di tengah persiapan, Sidhu mendapat kesempatan untuk bersaing dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh seorang pria bernama Dev yang memiliki reputasi tinggi di dunia olahraga ekstrim. Dev memilih para atlet terbaik dunia untuk bersaing dan Sidhu adalah salah satunya. Selanjutnya Dev tidak menyukai orang yang berkhianat dan Dev melakukan pertarungannya di arena yang sudah dibuatnya. Pengkhianatan ini dilakukan dengan kencan pada polisi yang sudah mengincarnya cukup lama. Polisi wanita inilah yang mengirimkan informan untuk memata-matai Dev yang merupakan pelaku bisnis ilegal. Namun, informan tersebut dibunuh oleh Dev dengan sadis. Kemudian, polisi wanita tersebut dimarah oleh atasan untuk bertanggung jawab atas kematian informannya. Atasannya pun masih marah bahwa Dev bukan ancaman nasional, tetapi hanya para pecandu. Sidhu ketika bersantai dihampiri oleh orang tua. Dan ternyata Sidhu diundang ke Maidan atau taman bermain yang dia impikan selama ini. Selanjutnya, Sidhu dibawa ke Maidan. Di dalam kontainer dia bermimpi dengan saudaranya. Saudaranya berkata bahwa kembali saja dengan ibu dan ayah, ngapain kesini? Sidhu menjawab bahwa ini adalah impian saya. Beberapa hari kemudian dia berangkat ke Polandia untuk kompetisi tersebut. Di sana setiap peserta diberikan gelang untuk melacak mereka di seluruh kota. Kemudian mereka dikumpulkan dalam satu tempat dan Dev memberikan penyambutan kepada mereka yang baru datang. Dev mengatakan, "Selamat datang di Maidan." Dev berkata bahwa dalam permainan ini segalanya harus adil dalam cinta dan perang. Dalam permainan ini, ada aturan yang harus kamu ikuti dan aku ikuti, itu adalah aturan Maidan. Kami yang membuat hukum dan peraturan, serta sistem dan prosedurnya. Di Maidan keselamatanmu adalah perhatian kami. Selain itu juga, dalam permainan ini tidak dapat menggunakan handphone, dan juga tidak dapat seseorang menghubungimu. Dev juga berkata, hal penting yang tidak harus dilakukan adalah melepas gelang yang sudah diberikan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Selanjutnya, Sidhu ke klub dan berjumpa dengan Junaida sang bandar di Maidan. Junaida berkata harus ikuti aturan, kalau tidak leher kamu akan patah. Sidhu bertanya berapa tarif yang akan dia dapatkan setelah mengikuti permainan ini. Junaida berkata, buatlah kamu tidak mudah tersingkir atau mendominasi dibandingkan dengan lainnya. Buatlah Ibu Pertiwi bangga, ngeri nggak tuh weh? Setelah itu, Sidhu meminjam handphone dengan Junaida untuk mengabari ibu dan ayahnya bahwa Sidhu berada di negara lain untuk bertemu dengan kakaknya.
Setelah hari berikutnya, pemain dengan jumlah 32 orang dari seluruh dunia dikumpulkan di arena yang luas. Dave mengatakan bahwa permainan Maidan sudah dimulai. Jumlahnya akan terus berkurang setengahnya setiap perlombaan. Misalnya 32 orang lomba pertama, 16 orang lomba kedua, 8 orang lomba ketiga, dan yang akan bertanding di lomba akhir. Lomba pertama, mereka harus menemukan 16 bendera yang tersembunyi di truk. 16 orang pertama yang menemukan bendera akan maju ke putaran berikutnya. Permainan ini sudah dimulai, 32 pemain menghadapi mobil yang dikontrol oleh remote di atas tower. Mereka harus bisa menghindarinya secara langsung dan menaikinya dengan berbagai cara, bisa menggunakan palu, rantai, tali tambang, atau sebagainya yang sudah disediakan oleh Dave, si pembuat acara. Bagi mereka yang sudah berhasil menaikinya, harus berhati-hati, karena ada beberapa jebakan atau rintangan yang udah disediakan. Bukan hanya jebakan atau rintangan yang telah dibuat. Mereka juga harus melawan satu sama lain untuk mendapatkan bendera yang merupakan syarat untuk lomba berikutnya. Singkat cerita, Sidhu berhasil menghindari jebakan yang sudah dibuat dan langsung melompat ke mobil lain dengan kecepatan penuh. Namun, satu persatu pemain sudah berhasil mengambil bendera di dalam truk mobil. Meskipun Sidhu masih terlambat mengambil bendera, tapi Sidhu berhasil juga detik-detik penghabisan waktu. Bikin khawatir aja ini ya kan? Setelah permainan selesai, pemain yang mengalami luka atau mati diamankan oleh Dave di dalam peti. Dave juga berkata, mari kita rayakan kemenangan dan juga merayakan kematian mereka. Jadi jangan bersedih. Pesta berlangsung, Sidhu bertemu dengan wanita yang dia sukai, si Alia jurnalis gelap yang ada di Maidan. Kemudian mereka berdansa dan party. Lalu pasti tahu kan setelah itu ya kan? Mereka melakukan hubungan dan lama-kelamaan si Alia juga menyukai Sidhu. Setelah pesta selesai, Sidhu bertemu seorang wanita polisi yang mengajak kerjasama untuk menangkap Dave. Polisi tersebut mengancam Sidhu yang akan dipenjara dikarenakan tidak memiliki paspor di negara Polandia ini. Polisi ini memberikan sebuah chip untuk menyadari pergerakan Dave. Ketika Sidhu kembali ke tempat peristirahatan, dia diserang oleh anak buah Dave karena mereka mengetahui tentang wanita polisi itu. Come on! Lanjut cerita, Sidhu kemudian pergi ke Dave dan mengungkapkan kebenaran tentang chip itu, membuat Dave terkesan dengan kejujurannya. Setelah itu, polisi wanita tersebut merekam pembicaraan Sidhu dan Dave, serta melakukan pelacakan lokasi persembunyian Dave. Selanjutnya, polisi wanita tersebut mengepung persembunyian Dave dan melakukan baku tembak hingga beberapa orang meninggal. Cerita selanjutnya, Dave mendapatkan telepon bahwa anggota tertangkap. Penelpon berbicara tentang pengiriman aman, tetapi kata sandi yang digunakan hanya anggota yang ditangkap yang mengetahuinya. Dave berkata bahwa kata sandinya tidak ada. Polisi wanita tersebut membawa anggota Dave yang tertangkap di dalam mobil dan dijaga oleh beberapa pengawal. Polisi tersebut bertanya apa yang kalian rencanakan. Anggota Dave kemudian menjawab,
Tidak tahu, dan kalau tahu pun, aku tidak akan memberitahumu. Saya tertangkap karena orang India. Dia adalah pengkhianat. Kemudian, polisi wanita menelpon Sidhu untuk membawa Sidhu keluar dari Polandia. Karena Sidhu telah membantu menangkap anggota Dave. Sidhu takut dan terancam, sehingga meminta segera mengirimkannya kembali ke negaranya. Sebelum kembali ke negaranya, Dave bersama anggota ke tempat persembunyian polisi wanita tersebut dan Sidhu untuk menghabisi dan menangkapnya, sehingga memicu perkelahian yang cukup lama. Selanjutnya, Dave menyelamatkan anggotanya dengan membuka penutup wajahnya. Di tengah pertempuran, polisi wanita tersebut mengetahui bahwa Dave sudah memasang bom di area persembunyiannya. Dilanjutkan dengan pertempuran yang sangat lama dan seru ini. Di dalam pertempuran, Sidhu mengambil tombol bom. Hal ini karena polisi memberitahu bahwa saudaranya dibunuh oleh Dave, bukan karena kecelakaan. Kemudian, Sidhu pun menekan tombol bom yang sudah di tangannya. Ledakan pun terjadi dan terjadi pertempuran kembali. Selanjutnya, situasi menjadi tegang saat Sidhu menyadari bahwa Alia telah memberitahu Dave tentang polisi. Sidhu marah karena kakaknya telah mati dalam kompetisi yang sama. Seiring pertarungan berlanjut, Sidhu mengungkapkan bahwa Dave sebenarnya adalah penyelundup yang bermaksud untuk memanfaatkan kompetisi ini untuk keuntungannya sendiri. Sidhu pun bertanya pada bayangan saudaranya, "Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Kenapa aku tidak boleh melanjutkan permainan ini? Dan permainan juga memisahkan kita. Jika kamu mati, terus gimana dengan aku dong?" Nah, terus saudaranya berkata, "Jangan buat kesalahan yang sama seperti aku." Setelah itu, Sidhu bertemu dengan polisi wanita. Dia berkata tidak ingin mati di penjara atau dalam permainan ini. Mereka berbicara tentang saudaranya. Sidhu menegaskan jika saudaranya mati dalam permainan, keduanya akan menerimanya. Polisi wanita menuduh Sidhu berkhianat karena membocorkan kata sandi barang ilegal yang dapat membuat bom nuklir. Sidhu ingin mencari kebenaran tentang saudaranya dan bahan ilegal tersebut dari Mark dengan harapan untuk bersatu dan menyelesaikan masalah ini di Maidan kembali. Singkat cerita, si Dave mengumumkan bahwa permainan kembali dimulai di Maidan. Dave berkata bahwa permainan tinggal satu. Langkah lagi permainan akan selesai. Kalian akan memburu dan melawan hewan liar ini dengan menggunakan sepatu roda dan kalung penarik saja. Ketika situasi memanas, pertarungan berikutnya dimulai. Sidhu memutuskan untuk bergabung kembali dalam kompetisi tersebut, sehingga membuat pemain lainnya kaget dan juga Dave pun terkejut. Sidhu berkata, "Saya akan bermain kembali. Saya kesini tidak mencari masalah, tetapi ingin memenangkan permainan di Maidan." Dave berkata, "Jika kamu menang, saya juga untung, serta uang taruhannya akan saya gunakan untuk permainan di kampungmu sehingga kamu bisa memainkannya di sana." Sebelum permainan dimulai, si Alia mengajukan diri dan ingin bergabung dengan Sidhu untuk berkompetisi bersama, dan akhirnya kompetisi pun dimulai. Trust me. लाल झंडा सफेद वाला मैंने तो बता Okay, the Americans have to. नहीं, रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. ये तो बता था ना कि देव को चुगली
क्या है 7 कंटेस्टेंट्स क्वालिफाई करेगा इस राउंड का विनर बिग फैंस के बीचों बीच रखा गया है कुत्ते नहीं सिर्फ कंटेस्टेंट्स भरोसा जीत सकते हो तुम्हारा मगर रीस जीत सकते हैं Singkat cerita, Sidhu dan Alia memenangkan kompetisi. Meskipun banyak jebakan atau rintangan yang mereka hadapi, baik melawan sesama pemain ataupun jebakan yang mematikan. Keren juga iya, teman-teman. Setelah permainan usai, Dev berjumpa dengan ayahnya. Kemudian Dev mengatakan bahwa bagaimana nasib Maidan. Pada akhirnya ada kematian untukmu dan untukku. Jadi, jangan pernah berbohong dan terus terang aja kamu memilih siapa. Karena saya mencintai Maidan daripada diriku sendiri. मैंने हमेशा मैदान को आपसे ज्यादा अच्छा. Selanjutnya Sidhu masih ditahan dan juga belum bisa keluar karena perintah Dev. Setelah keluar, Sidhu pun bertemu dengan Junaida. Sidhu berkata ingin bertemu Mark. Karena dengan bertemu dengannya bisa memberitahu tentang saudaraku. Selanjutnya Sidhu bertemu Aliyah. Aliyah memberitahu bahwa Mark yang kamu cari berada di Elise. Kemudian si Aliyah juga akan membantu Sidhu dengan memberitahu polisi. Kemudian Sidhu langsung saja memasuki kawasan Elise yang sudah dikatakan Aliyah tadi. Namun, sebelum memasukinya harus memakai gelang yang berasal dari Maidan. Hal tersebut untuk mengetahui keberadaan Sidhu. Sidhu pun bertemu dengan polisi wanita yang membantunya dan dilanjutkan dengan pertarungan melawan anggota Dev. Setelah usai pertempuran dan menyelamatkan Mark, Sidhu pun ditunjukkan video dengan Mark mengenai saudara yang hilang dan mati karena kecelakaannya disabotasi oleh Dev. अगर अभी यहाँ से कूदी मारते हुए तू टेंशन मत ले यार अरे तेरे वीडियो दिखाए मैं ख्याल रखना. Kemudian di tengah perjalanan dihadang oleh atasan polisi wanita yang bekerja sama dengan Dev. Namun, atasan yang berkhianat dihabisi oleh Zack, mantan anggota Dev. Usut punya usut ya geng, ternyata Zack merupakan anggota asli si Mark. Kemudian Mark pun berkata bahwa akan memberikan kata sandi bahan utama pembuatan bom nuklir tersebut. Tetapi syaratnya Sidhu harus menyelesaikan game yang disediakan oleh Dev. Beberapa hari kemudian, polisi wanita tersebut mengepung dan ingin menangkap Dev. Wanita tersebut menemukan bahan utama pembuatan bom tersebut. Selanjutnya si Dev ditelepon ini geng bahwa Zack sudah berkhianat dan menjadi anggota si Mark. Kasian gak itu geng si Dev. Dev pun marah dan menghancurkan peralatan yang dia gunakan. Selanjutnya Sidhu dan para pemain yang masih belum tersingkir tetap melanjutkan permainan Maidan. Selanjutnya Dev mengumpulkan para penonton dan Dev berkata bahwa 7 kontestan menyerah untuk permainan berikutnya. Namun geng perlu diketahui kontestan tersebut dihabisi oleh Dev sebelum permainan berikut dimulai. Sehingga menyisakan hanya Sidhu dan lanjut ke babak berikutnya melawan Dev. Kemudian Sidhu pun bertemu dengan Dev. Dev pun berkata, "Inikah mimpimu yang sangat berharga?" Tetapi ini tidaklah mimpiku, sehingga ke-7 pemain tersebut harus disingkirkan. Sidhu pun berkata, "Kenapa kamu mengampuni nyawaku?" Dev berkata, "Jika membunuh semua, maka siapa yang akan berduka? Aku tak mengampunimu. Ini adalah harimu." Namun di balik kemenangannya, dia harus menghadapi Dev secara langsung. Seru nggak nih geng? Babak terakhir Sidhu pun melawan Dev agar memenangkan pertarungan dan sekalian balas dendam saudaranya. Welcome
to the challenger race. Lomba ini dimulai dari puncak gunung dan berlanjut di sebuah gua berusia 700 tahun, serta melewati di hutan dan melewati kota dan berakhir di tujuannya. Lomba ini harus diselesaikan dalam waktu 20 menit. Apabila tidak selesai, maka akan meledak. Untuk menonaktifkan bom ini harus mendapatkan bendera dengan cara memasukkan di dalam kotak. Bendera ini disebut bendera kemenangan. Saksikan cuplikannya, teman-teman. Massive jungle! एक बात बता, तू चुका Oke, gimana geng? Seru juga kan? Singkat cerita, Siddu pun menang melawan Dev dengan merebut bendera yang ada di punggungnya. Kemudian Siddu pun meletakkan bendera ke dalam kotak, dan kotak menunjukkan kunci untuk menonaktifkan bom waktu. Tetapi Siddu tidak mau menonaktifkan bom waktunya, melainkan menantang kembali Dev dengan berduel adu fisik untuk membalas dendam saudaranya. Yuk saksikan kembali, geng. तेरे तो वो भी नहीं मिलेंगे. Bomb फटने में Crack! Final 40 seconds before Singkat cerita, Siddu pun menang melawan Dev. Kemudian Siddu menonaktifkan bom yang ada di lengannya. Selanjutnya, Dev pun terluka sangat parah sehingga terkapar tidak bisa bangun, dan pada akhirnya bom waktu pun meledak di lengan Dev. Kemenangan ini bukan hanya dirayakan oleh Siddu dan Alia, melainkan orang tua Siddu pun senang dengan kemenangannya. Bagi teman-teman yang suka alur cerita film ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya. Thank you.